Oke, sudah Baik, Pak terima Fajar. kasih Bu Amel Iya. atas tayangan simulasinya. Eh, Pak Teguh, ada informasi dari kepala sekolah? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Pak. Ya. Berarti kita langsung mulai saja ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bangsan 206. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SDN Bangsan 206. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari orang tua siswa yang telah berkenan hadir dalam Zoom meeting pada pagi hari ini atau siang hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu dalam Zoom meeting yang kedua untuk sosialisasi. Salawat serta salam tidak lupa kami aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para kerabat dan juga para pengikutnya. Semoga kita selalu mendapat syafaat sampai yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu, agenda untuk rapat pertemuan via Zoom kali ini adalah persiapan pelaksanaan intervensi siap belajar atau ISB yang akan dilaksanakan dari mulai Senin kemarin sampai hari Sabtu datang. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir. Semuanya. Ini sudah kita mulai buka, Pak. Izin, Pak. Oh ya. Ya, ya silakan Pak. Saya sedikit lanjutkan, aja Pak, nanti. Ya, saya lanjutkan. Agendanya sekali lagi saya sampaikan adalah persiapan pelaksanaan intervensi siap belajar atau ISB yang diantaranya bahwa nanti untuk Bapak Ibu orang tua siswa diharapkan adalah membuat akun untuk bergabung di dalam ISB. Nah, nanti untuk pelatihannya atau pembuatannya nanti akan dipandu oleh Ibu Guru yang akan memandu. Untuk acara pada hari ini, yang pertama saya sampaikan adalah pembukaan. Berikutnya adalah arahan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Bangsan 206 yang disampaikan oleh Pak Dadang. Dilanjutkan dengan pembahasan materi ISB atau intervensi siap belajar yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Mira. Berikutnya adalah pelatihan pembuatan akun oleh orang tua siswa yang akan dipandu oleh Ibu Amel. Berikutnya adalah tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, marilah kita buka, kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan kita semuanya untuk membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, marilah kita dengarkan sejenak arahan dari Bapak Kepala Sekolah untuk rapat pada pagi hari ini. Mohon berkenan kepada Bapak Sekolah untuk menyampaikan sambutannya dan berikan arahannya untuk pertemuan atau rapat pada pagi hari ini dalam persiapan pelaksanaan intervensi siap belajar atau ISB bersama orang tua siswa. Kepada beliau, dipersilakan. Silakan, Padang. Terima kasih Pak Fajar. Saya mohon izin kameranya ditutup ya. Oh ya, mohon ya. Mohon izin. Ya. Karena lagi kurang bagus kalau dilihat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya hormati Bapak Ibu Guru, persiapan tatap muka dan para wali murid yang saya banggakan. Alhamdulillah kemarin hari Senin ya, hari Senin kita diumumkan termasuk kategori lulus penggagas gitu. Kenapa disebut penggagas? Karena memang yang diikut sertakan untuk guru itu ada penggagas, ada perintis, ada pendobrak, ya kategorinya seperti itu. Kenapa disebut kata penggagas?
Artinya yang mengikuti daripada tatap muka, guru yang ikut pelatihan di situ sudah satu memenuhi persyaratan 5% dari jumlah guru yang akan tatap muka. Yang kedua, mungkin dari jumlah segi siswa. Yang ketiga, yang ketiga adalah bagaimana guru dan para kepala sekolah menyelesaikan tutorial atau modul sebanyak 8 modul Bapak Ibu. Nah, ini berkat dukungan dari Bapak Ibu semua dan teman-teman sias untuk bagaimana nantinya bisa kita lolos terus, karena beberapa pertimbangan yang teman-teman pertimbangkan kalau online mulu mungkin agak melelahkan bagi orang tua. Oleh karena itu saya termasuk apresiatif pada Bapak Ibu yang hari ini mewakili. Artinya Bapak Ibu adalah wakil dari seluruh siswa yang akan menentukan besok tanggal 7 kita akan bisa dibuka atau tidak. Penentuannya ya nanti di hari Rabu, ya di hari Rabu Ibu mengikuti. Kalau di hari Rabu partisipasi baik orang tua ataupun murid, nanti akan diadakan satu session yang memang harus diikuti. Nah, di sini guru tetap membantu, tidak begitu meloskan. Artinya akan mendampingi nanti dalam grup ini kalaupun ada kesulitan atau apabila memang disetujui untuk mendampingi Bapak Ibu dalam mengerjakan online, dalam melihat materi-materi yang akan diberikan oleh tim pelatihan, itu kita akan menyiapkan atau mungkin sekolah akan menyiapkan satu ruangan biar Bapak Ibu tidak bingung. Nanti mengerjakan di situ semua, gurunya nanti ada gitu. Itu solusi nanti adanya di hari Rabu, karena jadwal pertemuannya itu akan diadakan secara live di hari Rabu. Baik, itu terutama untuk murid. Apakah siswa pun juga nanti akan mengikuti atau isian-isian yang akan disampaikan oleh tim pelatihan. Nah, untuk masuk kepada ruang pelatihan atau kepada akun sekolah, butuh akun yang harus dibuat. Bapak Ibu harus buat akun. Nah, bagaimana membuat akun? Nanti lebih jelas akan dipandu oleh pembawa acaranya Pak Fajar. Siapa pemberi materinya tadi sudah disampaikan. Bu Amel, Pak. Bu Amel. Oh, Bu Amel. Iya, nanti Bu Amel yang akan menyampaikan materi. Kalau toh kesulitan juga, lebih baik hari ini untuk memudahkan Bapak Ibu dalam berkelancaran mengerjakan. Kalau ada modul, nanti modul, lebih baik di sekolah. Hanya sehari, hari Rabu. Nah, jam berapa? Nanti dia akan biasanya dimulai dari jam 8. Nah, kalau Bapak Ibu keberatan saya ke sekolah, saya di rumah aja udah bisa, nggak masalah. No problem. Nah, dibuat kesepakatan. Saya yakin tim dari sekolah, seperti nanti saya akan percayakan Pak Teguh, mungkin Pak Fajar akan mendampingi, memandu untuk mengatur segala sesuatunya, Bu Amel, Bu Gina, Bu Mira, dan 2 wakil nanti akan saya sepakati. Itu kalau diberikan kesempatan dalam rapat pertemuan ini. Tetapi lebih baik kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bu Amel. Karena tambahan mungkin dari guru-guru yang memang mengikuti pelatihan. Itu mungkin dari saya. Salam sehat Bapak Ibu semuanya, tetap semangat agar kita bisa nanti masuk juga pada bulan Juli ke peserta yang 1000 sekolah. Kalau kita masuk ke 1000 sekolah, kita mungkin akan terus mengadakan pembelajaran tatap muka dengan sistem akan shift nanti bisa jadi, karena jumlah murid kita banyak. Gitu. Kalau diizinkan kelas 1 sampai dengan kelas
5. Nah, karena itu dibuat, Bapak Ibu yang sekarang mengikuti itu adalah pionir, pionir perwakilan, mewakili dari 150 atau 100 lebih 150 orang dari jumlah siswa yang memang kemarin kita daftarkan untuk ikut peserta. Itu aja mungkin dari saya, tidak panjang lebar, Pak Fajar, untuk menyingkat waktu. Demikian mungkin Bapak Ibu semuanya, saya menyimak, tetapi kamera saya ditutup. Mohon izin Bang, kayaknya kurang pas saya kalau posisi saya kameranya dibuka. Saya mohon izin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan menyampaikan arahannya dan juga sambutannya untuk membuka acara ini. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, Bapak Ibu, jadi syarat untuk acara besok yaitu tentang intervensi siap belajar orang tua siswa memang membuat akun. Jadi, nah untuk cara-cara nanti akan dipandu oleh Ibu Amel. Baik, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu ya, mungkin paparan materinya akan disampaikan oleh Bu Amel dulu, bagaimana ini harus bikin akun dan sebagainya, terus nanti pengalaman belajar yang kemarin dari Bapak Ibu guru juga akan disampaikan. Jadi nanti Ibu besok Rabu itu tidak bergabung dalam pemikiran yang kosong, mungkin sudah ada gambaran seperti apa yang akan dilakukan, yang akan dilaksanakan, dan seterusnya. Untuk itu kepada Bu Amel, dipersilahkan untuk menyampaikan materi intervensi siap belajar atau ISB pada kesempatan siang ini. Dipersilahkan Bu Amel. Bu Mira, mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Fajar. Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Ya, terdengar Bu Mira. Ya, baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fajar atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Dadang Suherman selaku kepala sekolah dan rekan-rekan guru semuanya dan wali murid yang saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan sosialisasi pelatihan ISB. Sebentar. Kelihatan Bapak Ibu nih? Sudah kelihatan materinya? Belum. Oh ya, oke. Sudah. Iya, Udah, baik. Lanjut. Sudah ya? Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi pelatihan ISB SDN Pegangsaan 206. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, mengapa Bapak Ibu perlu mengikuti pelatihan? Karena hal tersebut merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh sekolah yang akan mengadakan uji coba atau piloting tatap muka, di mana tahapannya antara lain kepala sekolah, guru, maupun orang tua sudah melakukan pelatihan. Alhamdulillah, kepala sekolah dan guru sudah melakukan pelatihan pada tanggal 24 sampai 29 Mei 2021 dengan hasil alhamdulillah lulus sebagai penggagas. Nah, Bapak Ibu yang kami undang dalam Google Meet ini merupakan wali murid pilihan yang kami harapkan dapat menjadi penggerak dalam menyukseskan blended learning yang akan kita lakukan. Maka itu Bapak Ibu diperlukan latihan. Selanjutnya, ada satu program pelatihan yang akan Bapak Ibu ikuti, yaitu cara mendampingi anak dalam blended learning. Jadi satu program saja Bapak Ibu yang perlu Ibu lakukan. Ibu ikuti. Kalau guru dan kepala sekolah kemarin sampai 8 program. Nah, kapan pelatihannya? Jadi pelatihannya sebenarnya sudah bisa dimulai di tanggal 31 Mei kemarin.
Tapi karena kita baru sosialisasi, maka bisa dimulai hari ini, hari Selasa 1 Juni 2021, dan batas waktu penyelesaiannya adalah hari Jumat 4 Juni 2021 jam 5 sore. Di mana pelatihannya? Pelatihan sebenarnya bisa di rumah aja. Bapak Ibu cukup menggunakan smartphone, jadi kita sepakati bersama kita menggunakan smartphone agar bisa lebih mudah dan bisa mobile. Bapak Ibu bisa sambil, misalnya Ibu sambil masak atau sambil ngomong anaknya, ya. Tuh. Selanjutnya, apa saja isi pelatihannya? Isi pelatihan berupa video pemaparan, infografis atau membaca teks, dan belajar live melalui channel YouTube yang akan Bapak Ibu ikuti pada hari Rabu 2 Juni 2021 pukul 8 sampai dengan pukul 10. Ini videonya, nanti Bapak Ibu tinggal menonton video pemaparan. Dan yang ketiga, ini yang wajib kita ikuti yaitu belajar live YouTube. Di YouTube pada tanggal 2 Juni 2021 hari Rabu jam 8 sampai dengan jam 10. Masih jelas ya suara saya? Masih, Bu. Ya. Masih, Bu. Nah, jadi apa yang harus Bapak Ibu lakukan nih sekarang? Yang pertama, Bapak Ibu niatkan pelatihan ini untuk ibadah. Semoga dapat bernilai pahala dan kebaikan bagi Bapak Ibu maupun Anda. Saya yakin kalau Bapak Ibu ikut pelatihan ini, insya Allah dapat ilmu yang bermanfaat. Karena isinya memang saya sudah buka, sangat bermanfaat buat Bapak Ibu di rumah. Yang kedua, mendaftarkan diri pada link tersebut. Nanti linknya akan kami kirimkan ke grup. Nah, isi dari link ini nanti Bapak Ibu bisa mengisi formulir keikutsertaan ISB. Nama Bapak Ibu tulis dengan nama Bapak Ibu dengan lengkap, keterangannya orang tua, nama sekolahnya. Nah, nama sekolah ini nih harus sesuai dengan yang kemarin informasi kelulusannya. Jadi ini Bu, nama sekolahnya SDN Pegangsaan 206 pakai PG ya Bu, masih pakai PG. Ya, jangan lupa ya, SDN Pegangsaan 206 PG. Next. Yang ketiga, mulailah buat akun di sekolahmu. Nah, untuk pembuatan akun ini nanti akan dipandu oleh Bu Amel. Nomor 4, mulai ikuti pelatihan dengan mengerjakan aktivitas seperti menonton video dan membaca teks. Nomor 5, selesaikan semua aktivitas yang ada dalam program cara mendampingi anak blended learning. Nomor 6, dan tetap selalu semangat serta menjaga protokol kesehatan. Bapak Ibu nggak usah khawatir, oh kayaknya ribet banget. Enggak Bu, insya Allah semua ini akan mudah. Dan kalau Bapak Ibu mendapat kendala, kami rekan-rekan guru siap membantu. Ada Pak Teguh, ada Bu Gina, ada Bu Amel, dan ada saya, Bu Mira. Dengan nomor WA di bawah ini. Nanti Bapak Ibu tinggal hubungi kami. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dilanjutkan oleh Bu Amel untuk mendampingi Bapak Ibu cara membuat akun di sekolahmu. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oh, Bu Amel, silakan. Itu langsung saja ya. Apa saja mohon izin. ya, silakan lanjut Bu Amel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kabarnya hari ini semoga Bapak dan Ibu semua sehat-sehat semua ya. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk selanjutnya kita akan praktek mendaftar akun di aplikasi sekolahmu. Jadi kita akan menggunakan aplikasi yang ada pada Google Play Store. Pasti semua sudah kenal ya Bu ya, Google Play Store. Oke, kita mulai ya. Izin share ya Bu Gina, Fajar. Ya, Bu Amel. Jangan khawatir lah Bapak Ibu, kita nanti ada yang terlewat. Insya Allah kami rekam
kegiatan hari ini. Jadi nanti insya Allah kami share di grup WA. Oke. Nah, sudah terlihat ya? Sudah Bu Amel. Bu Amel maaf, mungkin suaranya kurang kencang aja. Kurang kencang ya? Ya, iya. Kita buka file. Kemudian Bapak Ibu bisa mengetik sekolahmu. Nah, kebetulan saya sudah mendownload, jadi nanti bisa langsung buka ya. Di-download langsung, kemudian dibuka. Kita buka. Oke, saya keluarin akun saya dulu. Oke, tampilan awalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita klik di kanan atas, daftar atau masuk. Karena kita baru mendaftar, jadi diklik di paling bawah yang warna kuning, daftar di sini. Jadi nanti kalau sudah jadi akunnya, baru kita masukkan email dan kata sandi. Kalau sudah jadi, kita klik dulu daftar di sini. Oke. Bu Amel, Ya, terdengar tidak suaranya Bu? putus-putus, Bu. Putus-putus. Ya Bu, putus-putus. Iya. Putus-putus, Bu. Tes. Coba Putus, sebentar. Bu. Bisa ya enggak ya? Coba tes lagi Bu Amel. Sebentar. Tes. Bu Amel mungkin gunakan speaker laptop aja kali ya, speaker handphonenya dimatikan kan? Iya, speaker laptop aja Bu Amel mungkin. Speaker laptop saja. Mohon bersabar ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Tes. Ya. Ya, terdengar Bu Amel. Tes. Jelas? Jelas. Jelas ya. Oke. Jelas ya, Bu? Ya, Bu Jelas Amel. Bu. Ya, udah jelas. Ya. Ya. Kita mulai ulang ya. Saya menggunakan handphone. Jadi ada dua ya Bapak Ibu. Sebentar, kita mulai berbagi lagi. Kita mulai dari awal ya. Ya, siap Bu Amel. Sudah terlihat ya? Oke. Oke, pertama-tama Bapak Ibu masuk ke Play Store. Nah, kebetulan saya sudah mendownload aplikasi sekolahmu. Jadi Bapak nanti bisa mengetik sekolahmu keluar. Nah, install lalu buka. Sudah dibuka. Kita mulai mendaftar. Ada di pojok kanan atas warna kuning. Kemudian klik daftar di sini. Di paling bawah nih yang warna kuning. Oke. Kemudian profil pengguna. Profil pengguna Bapak Ibu dapat mengkliknya sebagai orang tua. Orang tua ya. Dan kemudian memasukkan email yang aktif. Saya contohkan ya Bapak Ibu. Kemudian nama lengkap ya Bapak Ibu, jangan nama panggilan.
Karena nanti insya Allah Bapak Ibu juga dapat sertifikat. Jadi nanti namanya harus sesuai dengan sertifikat. Gitu, nama lengkap. Oke. Kemudian nomor yang aktif, nomor handphone yang aktif ya Bapak Ibu. Kemudian kata sandi. Kata sandi minimal harus 8 karakter. Harus 8 karakter. Dan ada 1 angka dan 1 huruf besar dan 1 huruf kecil. Itu minimal. Misalnya, seperti ini ya. Huruf besar, semangka. Semangka ada huruf besar di awal, boleh di mana saja yang penting ada huruf besar. Kemudian angka, misalnya angkanya 1, 2, 3. Semangka 1, 2, 3. Jadi harus ada huruf besar, huruf kecil, dan angka. Dan centang yang paling bawah, saya menyetujui ketentuan dan kebijakan privasi sekolah.mu. Daftar. Oke, sudah masuk. Jika sudah terdaftar, nama ibu ada di atas ini. Yang di atas. Hai Amelia Santi, terus di bawahnya orang tua. Itu berarti Bapak dan Ibu sudah terdaftar di akun sekolah.mu. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu? Paham, Bu. Oke. Kalau masih kurang paham, bisa minta diulang nanti. Nggak apa-apa, minta diulang kalau memang belum paham, Bapak Ibu, silakan. Iya. Lanjut ya. Selanjutnya, karena profilnya di sini belum lengkap, jadi Bapak Ibu wajib mengisi data saya ulang ya, diklik akun. Akunnya diklik, kemudian diklik lihat yang kanan atas. Nah, karena ini belum terverifikasi ke email, jadi kita harus verifikasi dulu ke email. Kirim verifikasi. Oke, nanti ada verifikasi yang masuk ke email. Nah, nih, yang paling atas ya Bapak Ibu, sekolah.mu, verifikasi email. Kita tinggal klik verifikasi sekarang. Langsung tampil seperti ini ya Ibu, kita langsung buka lewat aplikasinya saja. Oke, lanjut. Oke, nah sekarang kita klik lagi lihat. Nah, data dirinya kita isi ya Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Nah, yang belum terisi ini jenis kelamin, tanggal lahir, pendidikan terakhir. Nanti bisa diisi pendidikan terakhirnya. Terus bidang studi itu bisa diisi. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, tidak usah diisi. Kota atau kabupatennya juga diisi. Alamat rumah. Dan tentang saya juga boleh diisi. Seperti itu ya. Tempat kerja juga boleh diisi ya Bapak Ibu. Misalnya PT Kecap ABC gitu. Misalnya. Seperti itu ya Bu. Data anak juga bisa diisi. Seperti ini. Ibu bisa mengisi email yang dari sekolah, yang buat siswa juga bisa. Sudah terima ya Bapak Ibu yang dari sekolah GSE? Yang PDF itu ya Bu Amel? Yang GSE. Oh, GSE. Ya. Yang GSE. Ya, yang biasa buat classroom itu bisa. Oh iya. Oke, kita kembali lagi ke beranda.
Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Kita sekarang akan masuk ke programnya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengklik lembaga penyedia. Nih, ada di bawah nih. Lembaga penyedia. Diketik Dinas Pendidikan. Akan tampil seperti ini. Kita pilih Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nah, di sini ada banyak program pemerintah. Ini digabung ya Bapak Ibu yang punya guru dan orang tua dan siswa. Jadi Bapak Ibu harus memilih karena Bapak Ibu hanya satu modul, yaitu cara mendampingi anak belajar blended learning. Kita cari ya Bapak Ibu, cara belajar anak blended learning. Sepertinya nah, ada di bawah. Cara mendampingi anak blended learning. Diklik. Oke. Ini deskripsinya. Nanti bisa dibaca. Tuh. Ada aktivitasnya. Ada 5 video, 18 aktivitas. Ulasan. Kita langsung ikut program. Klik ikut program. Nah, program Ibu sudah terdaftar di program cara mendampingi anak belajar blended learning. Oke, mulai belajar. Nah, ini sudah bisa. Konfirmasi lagi, jangan sampai salah nama lengkapnya, karena akan digunakan sebagai sertifikat program. Simpan. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Ini akan dijelaskan apa itu blended learning. Video ini harus diputar sampai selesai. Baru Bapak Ibu akan dapat centang warna hijau kalau tidak salah. Nanti yang nomor 1 ini akan dicentrang warna hijau secara otomatis. Kemudian Bapak Ibu bisa mengklik nomor 2. Gitu, nomor 3 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa lengkap-lengkap nih untuk mengerjakannya. Saya mau nomor ini dulu deh, orang tua sebagai mentor dalam pembelajaran campuran. Nggak bisa. Jadi harus dimulai dari yang atas. Harus satu-satu. Jadi kalau nomor 1 sudah centang, warna hijau, baru bisa ke nomor 2 dan seterusnya. Seperti itu. Seperti ini, nanti bisa dilihat. Tuh. Ya, seperti itu. Kemudian nanti kalau jika Bapak dan Ibu sudah selesai semua, nanti di penilaian ada sertifikatnya yang bisa di-download. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian, Bu, saya kayaknya susah deh, langsung diklik lagi lembaga penyedia. Tidak usah khawatir Bapak Ibu kalau Bapak dan Ibu sudah melakukan yang awal, nanti programnya sudah masuk di sini, programmu yang paling bawah ya, program sudah tampil. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan. Gitu. Ibu ini harus selesai sehari. Kalau misalnya hari ini Ibu bisa langsung mengerjakan, bisa langsung dikerjakan. Ntar mau dilanjut lagi jam 12 bisa. Atau mungkin nanti, saya mau tidur dulu, capek Bu. Bisa dilanjut lagi nanti jam 3, terserah. Bisa kapan saja. Gitu. Selama 24 jam. Sampai hari Jumat. Gitu. Kemudian ini ada jam-jamnya sepertinya. Nah, 3 aktivitas ini maksimal itu 2 jam 20 menit. Biasanya nanti Ibu udah masuk tahap 2 nih membaca teks, ternyata di situ ada waktunya 1 jam. Itu maksimal. Tapi kalau Ibu lebih cepat itu lebih baik. Karena sih biasanya teksnya itu nggak banyak. Gitu.
ada beberapa kuis-kuis juga insya Allah nggak banyak kok Bu. Gitu. Oke, kita kembali lagi. Oke, sudah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kita lanjut ke tanya jawab. Barangkali ada yang kurang paham, kurang jelas, bisa langsung ditanyakan. Maaf Pak, Bu Amel maaf. Ya. Kalau masalah pembuatan akun ini kalau belum paham gimana Bu? Apa mesti datang ke sekolahan? Gimana Pak Fajar? Kalau bisa komunikasi via WA atau komunikasi telepon atau video call langsung bisa jelas, silakan. Tapi kalau memang nggak jelas juga atau kurang paham juga, silakan kalau mau hadir ke sekolahan. Mungkin Bu Amel atau itu kapan kira-kira mau ke sekolahan kalau memang itu? Mungkin besok kali ya Pak, kalau misalnya ada konfirmasi dari orang tua yang masih belum paham, nanti bisa konfirmasi ke kami gitu. Ya, mungkin begini Bapak Ibu bisa mencoba dulu beberapa langkah tadi yang disampaikan. Nah, kalau ada kendala, langsung komunikasi dengan Bu Amel, Bu Mira, Bu Gina, dan Pak Teguh. Kalau masih mentok juga, baru kita sediakan waktu besok, hari Rabu. Tapi insya Allah itu nggak terlalu sulit, Bapak Ibu. Saya lihat tadi, ya, tinggal dilihat langkah-langkahnya saja, ya, sambil ditulis tadi, kayak beberapa yang menulis. Nah, itu dicoba dulu. Kelihatannya emang susah kalau belum dicoba. Nanti kita akan share video yang tutorial. Ya, nanti kita akan share video tutorial hari ini. Ya. Iya, untuk video tutorial nanti di share. Ibu bisa lihat berulang-ulang ya sambil mempraktekkan langkah-langkahnya. Mungkin ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Amel, Pak Fajar. Iya. Iya, sama-sama Ibu Margareta. Nanti kalau mau ada kesulitan lagi. Pak Fajar ya. Iya. Ada lagi? Ibu yang lain silakan. Pak Fajar. Gak apa-apa diutarakan sekarang ya. Pak Fajar. Ya, silakan Ibu. Saya mau menanyakan ke bagaimana kalau ini dari kelas 4B. Banyak wali murid yang pada keberatan untuk sekolah membawa HP. Bagaimana? Ini kan ada anak yang sekolah nggak cuma satu. Oh, HP-nya cuma satu. Ya. Terus dipakai untuk beberapa anak. Berdua ya. Ada juga yang bertiga mungkin ya. Baik, begini Bu. Solusinya yang kita utamakan yang berangkat ke sekolah dulu. Nah, untuk yang tapi sekolahnya lain-lain ya. Bukan di sekolah 06 saja ya? Iya. Oh, beda. Oh, gini aja mungkin. Kalau itu memang berbeda, kita akan tanyakan kepala sekolah nanti kebijakannya seperti apa. Tapi saya bisa memberikan gambaran sih kalau memang itu berbeda, dahulukan untuk sekolah yang paling tinggi dulu. Kalau itu SMA dulu. Kalau itu SMP berarti SMP dulu. Dahulukan yang itu dulu. Ya, tapi kebanyakan SD ini ada yang SD, iya. SD dua-duanya? Iya. SD dua-duanya ya? Ya kalau SD dua-duanya mungkin begini. Kebijakan sekolah, silahkan izin ke guru kelasnya dulu. Kalau mungkin mengerjakannya agak telat karena dengan alasan namanya HP cuma satu dipakai untuk 2 atau 3 anak. Karena waktunya bersamaan kan tidak mungkin. Iya, betul. Ya, tidak mungkin. Jadi kalau yang nanti dibawa ke sekolah mungkin tidak dulu. Itu diutamakan yang di rumah dulu. Karena kalau di sekolah kan berarti dipegang terus nih. Nah, diutamakan yang di rumah dulu. Nanti yang di sekolah selesai anak yang di rumah menyelesaikan, diantar ke sekolah. Jadi waktunya nggak sampai itu rupanya. Buat pas, Pak. Ya? Bukan buat pas kebetulan buat pas nanti hari Senin Ya, itu. betul. Kalau buat pas, maksudnya begini, teknisnya. Silahkan yang di rumah yang mengerjakan dulu pasnya. Yang di rumah, anak yang di rumah atau siswa yang di rumah mengerjakan dulu dengan HP itu. Ya. Kalau sudah selesai, baru diantar ke sekolah. Ya, itu memang jam berapa Pak itu jadwal masuknya? Jadwal masuknya jam 7. Kalau untuk yang tanggal 7 ya? Ya. Ya, itu tanggal 7. Tapi kadang-kadang kan belum dikirim link Pak kalau untuk ulangan itu. Kadang bebarengan kirim linknya bagaimana itu? Kirim linknya biasanya memang bersamaan sesuai jamnya, jam waktunya. Oh gitu. Jadi utamakan yang di rumah dulu. Diutamakan yang di rumah dulu. Karena gini, kalau diutamakan yang di sekolah,
Kan pulangnya nanti agak siang nih, jam 12. Nanti kasihan yang di rumah tidak mengerjakan. Tapi kalau yang di rumah mengerjakan dulu sesuai dengan waktu yang ada, kan bisa diantar ke sekolah, yang di sekolah baru mengerjakan, begitu. Gitu. Iya. Kira-kira berapa jam ya Pak sekolah di sekolah? Maksudnya? Jadwalnya di sekolahan itu anak yang masuk. Yang masuk itu dari jam 7 sampai jam 12. Oh, sampai jam 2 siang juga Ya, ya? sampai jam 12 siang. Sesuai Ya berarti seperti belajar biasa, ada istirahat juga, cuma nanti kebijakannya istirahat nggak di luar, istirahat di dalam kelas. Oh gitu. Ya, Paham, jadi paham. ya, makanya kalau yang membawa ke sekolahan, ya udah, HP-nya selama jam 7 sampai jam 12 dipegang sama dia saja. Kasihan yang di rumah nanti tidak mengerjakan. Oh gitu. Jadi Tapi ditambahkan solusinya gitu. yang di rumah mengerjakan dulu, ya mungkin sedikit agak repot orang tua ya. Iya, repot sekali Pak. Iya, Ini pada tapi kalau nggak repot Bu, gitu, Pak, kasihan semua kendalanya. anaknya nanti keulangan. Iya, jadi orang tua juga jadi sibuk. Iya betul. Betul sih emang agak sibuk, tapi mau nggak mau nih berkorban 1 minggu lah gitu. Nggak selamanya. Seminggu saja kok jalur kita kan cuma dari tanggal 7 sampai tanggal berapa itu? Untuk pas. Kita seminggu ya, sampai Jumat. Ya, Nah setelah itu besok sudah aja. tidak lagi. Iya. Cuma 1 minggu sih. Dan itu kan kita nggak masuk setiap hari, Bu. Umpamanya nih kelas 4 sudah masuk hari Senin, nanti hari Selasanya BDR di rumah. ya. Hari Rabunya masih BDR. Ya kan? Kamisnya masih BDR. Baru hari Jumat ke sekolah lagi. Oh, Nggak setiap hari, nggak setiap hari ya. Jadi seminggu itu kelas 4 dua hari ya untuk minggu pertama. Ya. Untuk kelas 5 cuma 1 hari ke sekolah. Tapi minggu berikutnya kelas 5 yang 2 hari, kelas 4 yang 1 hari ke sekolah. Iya, jadi insya Allah nggak terlalu repot, Bu. Iya, mudah-mudahan semua pada memahami. Iya, nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, jelaskan seperti itu. Jadi nggak setiap hari ke sekolah, Bu. Hanya hari Senin dan hari Jumat saja untuk kelas 4. Kelas 5 malah hari Rabu aja. Iya, gantian kan? Iya, gantian. Nanti minggu berikutnya baru yang kelas 5 itu hari Senin dan Jumat, kelas 4-nya baru hari Rabu. Iya, jadi balance, seimbang. Ya. Maaf Pak Fajar, Pak Fajar. Ya, silakan Bu. Tadi aku kurang dengar, tadi agak sedikit hilang sinyal. Yang untuk belajar hari Senin dan Jumat itu yang kalau udah pelajaran biasa. Kalau yang untuk PAT ini bagaimana? Oh, sama. Jadi untuk yang PAT, yang hari Senin di sekolah pun tetap PAT. Nah, terus kendalanya begini, ya. Selasa, Rabu, Kamis? Selasanya itu BDR di rumah semuanya. Hari Rabu baru kelas 5 saja, kelas 4-nya di rumah, BDR. 4-nya di rumah, bareng-bareng dengan kalau memang ada 2 siswa berarti bisa bareng-bareng. Hari Kamisnya masih di rumah untuk kelas 4. Kelas 4 ya? Iya, betul. Kelas 4, betul. Kelas 4 ya? Iya betul, itu masih di rumah. Baru nanti hari Jumatnya untuk 4 di sekolah. Jadi, iya, cuma 2 hari aja repotnya, Bu, ya. Kalau yang 1 HP untuk beberapa siswa gitu. Cukup jelas, Bu, ya? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, sama-sama, Ibu. Pak Fajar. Ya. Kemarin orang tua murid ada yang pas ngisi link itu tidak setuju. Ya. Terus karena lihat progres di sekolahan mendukung, ya, dia berubah pikiran. Terus ngirim surat pernyataan. Itu siswanya gimana? Ikut BDR atau tatap muka? Kalau kebijakan kepala sekolah kemarin, tetap ikut BDR. Oh, ikut BDR. Kalau tatap muka nanti antara pengisian linknya itu dengan kenyataannya berbeda. Nanti akan ketahuan. Soalnya kan kebanyakan seperti itu, Pak. Jadi pas ngisi link tidak setuju, alasan masih pandemi. Nah, setelah lihat-lihat progres di sekolahan, ketat pengumpulan surat pernyataan. Surat pernyataan. Iya, Bu. Maaf, izin Pak Fajar. Silakan, Pak Fajar, izin. Ya, Pak. Saya tegaskan, ini butuh memang ketegasan daripada orang tua. Kalau mau ikut. Kalau enggak kan gitu. Sehingga saya punya dasar dokumen dalam arti untuk mengamankan semuanya. Nanti kalau dia di kuesioner nggak ikut, tiba-tiba diikut sertakan, kan berarti kelebihan muater.
pengaturan sayanya. Kita udah atur benar prokesnya, ruangannya dan lain sebagainya. Nah itu dibutuhkan, maka saya tegaskan yang memang tidak mengisi atau mengisi kuesionernya tidak setuju, maka secara otomatis dia harus ada di rumah. PDF di rumah. Itu ya Bu ya, saya harus tegas. Karena ini menyangkut keamanan ya Bu. Iya, Keamanan Pak. dan kesehatan semuanya. Demikian ya Bu. Silakan Ya, Pak. Bapak Fajar lanjut. Oke, terima kasih Bapak. Silakan lanjut Bapak Ibu. Ada yang cukup jelas ya Bu itu? Aduh, Sudah, Tuhan, sudah, jangan Pak. berisik dulu saya, Bang. Tanya lagi Pak Fajar, Iya, silakan. kalau untuk Pak transportasi bawa sepeda sendiri boleh? Kalau bisa diantar, tapi kalau mau bawa boleh. Ya kan orang tuanya repot punya Oh ya, bayi. boleh. Boleh. Boleh Bu, boleh. Ada Ya. tempat parkir sekarang sudah. Ya, Sudah siap, nggak di Pak. depan lagi. Dulu kan Ya. di depan itu ya, di depan kantor Satpol ya. Sekarang Iya. udah masuk, sudah ke tempat parkir. Ya, siap Sudah Pak. bisa. Terima kasih Pak. Sama-sama. Lanjut, silakan. Ini saya dari 4C malah sekarang lagi dalam keadaan bingung Pak Fajar. Bisa Kayak gimana? dibilang Gitu. bisa dibilang dilema, bisa dibilang pusing, bisa dibilang gundah gulana saya Pak Fajar. Gimana Bu? Saya karena Bisa. saya jadi saya ketawa-ketawa. Di sekolah di kelas saya itu ada 18 anak. Iya. Dua anak mengisi kuesioner itu kan tidak setuju. Iya. Tetapi sekarang setelah tahu PAT itu bawa handphone, masuk-masuk tiba-tiba langsung PAT, mereka semua serempak bilang, Mama Akai tolong bilang nanti aja tahun ajaran baru. Keberatan, ya Pak, betul, pada keberatan. Banyak yang keberatan. Jadi mereka semuanya jadinya teriak-teriak, bilang 4C serempak Betul. semua tidak setuju. Udah masuk-masuk langsung PAT, ajaran baru aja kita masuk. Waduh, ini bagaimana saya menyampaikan ke kepala sekolah, kata saya. Tolong Mama Akai harus sampaikan semua ini ibu-ibu satu hati. Waduh, tunggu ya. Kalau misalnya saya ada waktu dan bisa menyampaikan, saya sampaikan. Saya jadi dilema Pak Fajar, bagaimana nih kira-kira jalan keluarnya? Punya beban berat saya ini untuk menyampaikan ke ibu-ibunya ini, kasih pengertian. Enggak, terima nggak kasih. bisa begitu. Saya Silakan, Pak. jawab Pak Fajar. Silakan. Saya jawab. Saya jawab. Ini kapasitasnya harus oleh saya jawab. Iya, silakan. Jadi tadi ada satu orang harus kompak semua dan lain sebagainya. Jangan memberikan sebuah motivasi kepada para orang tua wali murid yang memang ingin, dan banyak beberapa orang tua murid itu mempunyai kesulitan tersendiri. Ada yang memang dia udah pengen masuk, kemudian misalnya ada pengaruh, nggak boleh masuk, biar kompak aja. Kompak harus kompak dalam hal artinya melihat situasi. Artinya situasi begini, kalau itu sekolahnya, kan tidak sembarangan pemerintah pun memberikan izin masuk kalau tidak dipenuhi persyaratan prokes secara ketat. Ya, kalau prokesnya kita kan lapor juga puskesmas, kita kelurahan, semua satgas puskesmas, satgas kelurahan itu kita gunakan. Ya, kita kita libatkan, termasuk daripada satgas COVID-19 untuk sekolah. Jadi kuesioner yang diisi atau yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan itu tidak semerta-merta iya atau tidak. Kemudian kita kan adakan pelatihan. Nanti dia akan ngerti kalau sudah kita mengadakan pelatihan secara Zoom meeting. Seperti apa kesulitannya? Itu kita akan bantu semuanya. Dan semua kita sudah fasilitasi semua, baik itu prokes di sekolah dan lain sebagainya. Akan sangat ketat nanti pelaksanaan. Bukan seperti kemarin kayak misalnya bagi rapot kayak begitu dulu, enggak. Nanti akan lebih ketat lagi ya. Karena kita diawasi oleh beberapa lembaga. Oleh karena itu, nah di situ perlu kerjasama gitu ya. Yang sudah mengisi jangan bingung. Nanti kan akan dinilai apakah prokes saya nanti pada tanggal 7 sampai tanggal 24 ini bagus, ketat. Kalau tidak, kita pasti di-stop. Gitu, kita pasti tidak diizinkan. Jadi seperti itu. Jadi tadi yang bertanya Bu Anto ya, saya jadi bingung, saya harus menyampaikan sebagai dewan kelas. Bagus menyampaikan, nggak ada masalah. Cuma sampaikan, semua sudah diatur sesuai dengan SOP dari
pemerintah. Jenjangnya masuk itu seperti apa. Begitu ya, Wanto. Jadi sekarang di kelas misalnya Wanto ada 18 orang, harus kompak, nggak boleh ikut dan lain sebagainya. Wah, nanti kan repot juga kalau kompak nggak boleh belajar. Orang yang mau belajar ingin belajar sama guru jadi kagak ikut belajar. Yang penting tanggung jawab dan surat pernyataan sesuai dengan yang diisikan, itu dia menjawab siap masuk ke sekolah, baru isi surat pernyataan. Jangan yang terbalik kayak tadi, begitu orang ikut-ikutan banyak masuk ikut-ikut gitu ya kan. Jadi kayak orang ikut-ikutan, ya nggak boleh ikut-ikutan, harus punya kemandirian. Oh anak saya harus begini, saya harus begini, insya Allah saya akan perketat dengan anak saya, kan begitu. Jadi yang tahu anak itu adalah orang tua murid, dan yang tahu anak di sekolah adalah gurunya. Itu aja mungkin dari saya, Pak Fajar, Ibu Anto ya. Penjelasannya jangan bingung-bingung liar dan lain sebagainya, nggak usah liar, makanya tanyakan. Bagus bertanya, jadi sampaikan kepada orang tua gitu ya, nggak usah ditakuti. Nanti kita kan pasti diawasi oleh lembaga-lembaga, masuk itu bisa terjadi dari lembaga swadaya, masyarakat, dari kelurahan, dari puskesmas, itu akan dipantau. Bahkan 3 hari sebelum masuk, itu dari puskesmas akan mengadakan Zoom meeting dengan saya, dan dia akan survei. Nanti dia akan merekomendasikan dari wilayah setempat, itu pasti akan rekomendasikan. Nanti kita akan laporkan apa kita lanjut atau tidak. Jadi tidak usah khawatir ya. Tidak. Kalau terlalu fobia memang perlu ketat kita. Saya harus perketat menyangkut kesehatan dan keamanan untuk seluruhnya. Ya, oke ya, Bu Anto. Ya, oke, siap lah. Pak. Saya akan Ya. coba memberi pengertian kepada ibu-ibu di kelas 4C saya. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi kata kuncinya kita memang udah melibatkan puskesmas, melibatkan satgas kelurahan. Jadi nanti akan pantau, akan ramai sekolahan saya dipantau oleh beberapa mungkin lembaga masyarakat juga akan pantau. Dari dinas akan dipantau seperti apa. Makanya sekuat mungkin Bu Anto juga kan lihat seperti saya, seperti apa saya di sekolah terus, membenahi sekolah terus. Karena terkadang hati saya berpikir, orang tua kasihan capek banget ya kan, ngajarin anaknya yang biasanya nggak pernah ngajar jadi ngajar ini 1 tahun, ya kan. 1 anak aja ngajarnya susahnya minta ampun ya Pak, ya Bu. Apalagi kalau kayak gurunya kata Bu Amel 25 orang, 30 orang. Ya. Mantap. Tapi itu guru saya, insya Allah guru-guru yang tahan tantangan, tahan bantingan, apapun itu insya Allah bisa saya laksanakan. Ya, itu aja mungkin Bu Anto ya. Pak Fajar lanjut. Ya, mungkin tambahan sedikit untuk Bu Anto ya. Jadi gini, karena masalah tentang PAT ya, itu nggak setiap hari datang. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa PAT itu, kelas 4 itu hanya 2 kali di sekolah, yang lain tetap di rumah. Jadi mungkin bisa, kalau kan pemikirannya, wah seminggu PAT terus bawa HP terus di ke sekolah, enggak lah gitu. Ternyata cuma 2 hari kok gitu. Mungkin bisa dijelaskan seperti itu untuk meringankan pendapat ibu-ibu yang lain. Terus tambahannya, Pak, program sekolah kita itu, kenapa kita sekarang jadi program yang berlanjut untuk pembelajaran tatap muka? Sebenarnya ini dari Bapak Ibu wali murid juga. Karena begini, ada 20 siswa di sekolah Ibu umpamanya. 18 setuju masuk, yang 2 enggak. Berarti 18 ini sudah setuju. Itu yang disetujui oleh pemerintah. Kita nggak buat-buat. Atau sekolah nggak mungkin bikin, atau tidak membuat untuk masuk sekolah. Ya kalau memang kenyataannya dari siswa atau dari orang tua siswa yang cuma setuju 2, 18 setuju, pasti nggak akan dimasukkan kita dalam program biologi tatap muka. Kira-kira penjelasannya begitu, Bu. Jadi kita nggak bisa langsung balik mundur begitu saja. Karena programnya sebenarnya dari awalnya survei orang tua siswa yang setuju itu sudah di atas 80%. Kira-kira begitu, Bu. Cukup jelas, Bu ya? Iya, jelas Pak. Saya mau tanya Pak, maaf Itu ya Pak. kalau misalnya pelajaran dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang, itu kita kan anak-anak ada istirahat. Iya. Itu kantin buka atau tidak, dan anak-anak prokesnya gimana? Apa di dalam kelas atau tetap keluar kelas untuk bermain begitu? Prosesnya di dalam kelas saja, tidak boleh keluar, Bu. Makanya tidak boleh ada ekskul, tidak boleh ada olahraga, atau tidak boleh ada kegiatan di luar ruangan. Tetap di dalam kelas. Terus kantin memang tidak buka, jadi mohon nanti dibekali putra-putrinya dengan makanan dari rumah.
termasuk makanan berat, makanan siang atau makan siangnya. Karena begini, memang betul jam 7 sampai jam 12, tetapi kita bertahap, artinya 15 menit masuknya per ini. Pokoknya gini, kelas 4A masuk jam 7, kelas 5B 7.15, dan seterusnya, ada bertahap, mengalir. Tidak sekaligus berangkat semuanya jam segitu semuanya. Demikian pun pulangnya, karena kelas 4A itu masuknya jam 7.15, pulangnya itu jam 10, berapa gitu, jam 11, jam 11. Ya, pulangnya jam 11. Nah, yang paling terakhir nanti, yang kelas 4F-nya, kalau dia ada beberapa sampai kelas 4F, itu pulangnya baru jam 12, karena masuknya dia udah mungkin jam 10, atau jam 8, bukan jam 7. Jadi, jam 7 sampai jam 11 itu proses belajar di sekolah, tetapi proses masuknya dan proses pulangnya bertahap, mengalir gitu. Kurang lebih 2 jam ya, Pak? 3 jam. 3 jam? Iya, 3 jam. Ya, baik, Pak. Ya, jadi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ketatnya. Jadi misalnya 4A masuk jam 7. Nanti jam 7 itu 15 menit mungkin proses masuk. Jam 7.15 itu mungkin 4B nanti yang akan datang. Kita masukin arahkan ke ruang mana, kan gitu. Jadi seperti itu. Nanti pulangnya juga begitu. Jadi misalnya 2 jam dari jam 7, jam 9 misalnya. Jam 9 udah gilirnya pulang nih 4A. 4B belum pulang, nunggu 15 menit setelah keluar semua. Jadi tidak ada bergerombol semuanya. Tidak ada seperti masuk biasa. Ya, ibu pada datang bareng-bareng kelas jam 7. Makanya butuh kedisiplinan, butuh pendampingan orang tua untuk mengarahkan seperti itu. Butuh disiplin. Ini butuh disiplin. Demikian barangkali. Terima kasih. Iya. Terima kasih tambahnya Pak Dadang. Gimana Ibu? Cukup jelas ya? Cukup Pak. Iya, jelas dan memang benar-benar saya antung jempol deh. Benar begitu. Terima kasih Ibu, terima kasih. Silakan kalau masih ada pertanyaan yang lain atau tambahan yang lain. Ya mungkin sedikit saya jelaskan, makanya tadi di awal sebelum kita buka acara ini ada simulasi ya. Jadi simulasi dari mulai datangnya siswa, masuknya kelas, pulangnya siswa, itu arahnya sudah jelas. Tidak akan berbenturan, berpapasan, salah satunya itu. Sampai pulangnya pun di belakang nanti lewat belakang, lewat parkir, terus lewat pintu belakang atau lewat parkiran. Ya, pintu terbuka. Jadi antara masuk dan keluar pun dibedakan. Jam masuk, jam pulang dibedakan. Semuanya kita ketat. Termasuk juga nanti kan ada, kita sudah minta bantuan seperti kepala sekolah bilang, sudah koordinasi dengan puskesmas, dengan kelurahan, dan sebagainya. Jadi insya Allah kita terpantau dengan baik. Kira-kira begitu. Untuk yang pelatihan hari ini, untuk yang pembuatan akun, barangkali masih ada kesulitan atau pertanyaan, silakan. Pak Fajar, izin Pak Fajar. Ya, silakan Pak Fajar. Ini mungkin untuk memperjelas saja, untuk mungkin kita belum buat kesepakatan Pak Fajar, untuk orang tua membuat akun dan juga mengerjakan programnya, itu dari rumah dulu, nanti kalau ada kesulitan baru ke sekolah, atau mungkin hari Rabu mau ke sekolah atau bagaimana Pak? Mungkin dibuat kesepakatan. Baik. Seperti yang disampaikan Bu Amel tadi, diarahkan di rumah dulu semuanya, karena semuanya modul-modul yang dibaca dan disaksikan kan berupa video ya. Jadi butuh lebih konsentrasi, kalau kita kumpul malah kayaknya kita malah ngobrol jadinya. Jadi butuh konsentrasi di situ. Dan kalau nggak salah, setelah itu kan setelah video itu ditayangkan, ada umpan balik. Semacam kayak pesan dan kesan nantinya yang akan disampaikan oleh orang tua kan. Kalau tidak salah nanti begitu, setelah melihat video atau melihat YouTube itu, kalau tidak salah ada semacam umpan balik yang harus diisi di Google Form semacam begitu kemungkinan. Jadi kalau kumpul di sekolahan menurut saya malah nggak ini, kurang ini ya. Ya, jadi nanti gini aja, biar di rumah saja sampai buatan akun, kecuali sampai repot nggak bisa sama sekali buat akun. Baru kita pertemuan di sekolah, mungkin beberapa orang saja yang tidak bisa, yang bisa pun di rumah gitu. Itu mungkin Jelas lagi Pak Fajar. Berarti untuk hari Rabu gurunya terutama mungkin Bu Amel, saya, Bu Mira, Bu siapa? Gina, itu bagaimana? Harus ke sekolah ya Pak? Sementara untuk sampai hari ini kita tunggu dari orang tua siswa, ada kesulitan enggak? Kalau enggak ada berarti Rabu tetap di rumah saja. Nanti menunggu dari ulang tahun dulu ya. Kira-kira ada yang kita menunggu
Ya, syukur-syukur semua hari ini nanti Mas Dev bisa membuat akun dan mereka udah paham, jadi tidak perlu ke sekolah gitu Pak ya berarti ya. Amin. Saya lihat hari ini antusias ke orang tua dan saya harap itu, dan saya lihat memang bisa mereka buat akun kok. Enggak di muka-muka beliau-beliau ini kayak jadi aja tuh jadi nggak ke sekolah ya. Bagus deh. Pinter-pinter berarti. Iya, kayaknya nggak ada kerutan kok Pak. Saya lihat itu. Mukanya senyum semua. Berarti setelah ini kan nanti rekamannya kan dikirim ke grup ya. Nanti kalau iya, yang dikirim ke grup sambil iya betul. Bilang gitu ya Pak. Iya. Alangkah-alangkahnya dibilang lagi. Insya Allah bisa lah ya. Iya, insya Allah bisa. Insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Fajar. Ibu-ibunya gaul sih sampai pada punya Instagram loh. Amin. Ibu-ibunya keren kok. Pak Fajar. Silakan Ibu, masih ada yang mau tanya? Pak Fajar izin. Pokoknya keren lah ibu-ibu yang ini. Untuk formulir. Ya silakan Bu. Iya, untuk formulir linknya sudah saya kirim ke grup persiapan tatap muka ya, Bapak Ibu. Jadi langsung bisa mendaftar di link tersebut. Setelah itu baru Bapak Ibu download akun sekolahmu dan membuat akunnya. Terima kasih. Terima kasih lagi. Untuk nama nanti SD di monitor Bu Amel yang sudah membuat laporan. Jadi jelas, nanti yang belum buat kesulitan gitu ya kan. Nanti disampaikan di grup kalau yang kesulitan misalnya ya. Nanti saya buat listnya bagi yang sudah dan yang belum. Itu semua siswa wajib ya Bu Amel? Gimana Bu? Semua siswa wajib membuat akun. Oh, hanya yang pelatihan saja, Oh, Bu. bukan. Wali orang tuanya saja, Bu. Iya, wali kelas aja yang kalau untuk siswanya nggak usah. Kalau untuk siswa itu bagi siswa SMP, SMA, dan SMK. Jadi untuk siswa SD tidak usah. Kelas. Wali murid. Iya, bunda-bundanya wali saja. murid saja, betul. Orang tuanya saja. Iya. Oh iya, lanjut. tambahan Pak. Ya, Itu Bu silakan. Mira, berarti nama sekolahnya kan itu harus sesuai yang gitu ya. Yang pengumuman. Berarti itu mungkin perlu di grup namanya Bu, takut nanti salah nulis SD-nya Bu. Iya, sudah Pak, sudah saya share. Bisa tulis di grup BA nama sekolahnya. Sudah saya share ya Pak. Sudah ya, oke, terima kasih. Sudah. Ya. Lanjut, mungkin masih ada orang tua siswa. Bu Gina, mungkin Bu Gina? Iya cukup Pak, sudah ditambahkan tadi oleh Pak Teguh, Bu Amel dan Bu Mira. Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan pertemuan untuk siang hari ini. Kita lanjutkan, kita serahkan kepada orang tua siswa untuk mempelajari dan membuat akun, dan setelah selesai bisa laporan di WA Group. Kalau ada kesulitan, baru kita tindak lanjuti apakah kita perlu ke sekolah bagi yang tidak bisa atau tidak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya pada Selasa 1 Juni, bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila ya. Alhamdulillah kita menyelesaikan sesi untuk pelatihan pembuatan akun untuk orang tua siswa, dan mudah-mudahan tidak ada kesulitan, karena saya lihat dari wajah-wajah beliau-beliau ini cerah ceria semua, nggak ada yang beban ini, jadi insya Allah 2 menit juga selesai lah. Jadwal belum dipastikan ya Pak? Ya. Jadwalnya masuk belum dipastikan, kelas 4. Kalau jadwal masuk tanggal 7 Bu, tanggal 7. Jamnya nanti kita bagi. Nanti di-share Bu kalau kita sudah lolos. Ya, siap. Kalau kita udah lolos yang berikut ini dari orang tua siswa, kita akan langsung bagi jadwalnya ke grup kelas masing-masing. Ya. Jadwal Nanti masuk ke juga kan sekolahnya. kita begitu begini Bu, satu kelas itu nggak mungkin gini, perlu kita sampaikan bahwa satu kelas itu akan kita bagi menjadi 2. Jadi ada kelas utuh, umpamanya kelas 4A ya 4 aja, tapi ada kelas 4 yang gabungan. Nanti dia yang sisa 15 itu akan bergabung dengan kelas yang lain. Nah itu nanti mungkin dari kelas E atau kelas F atau kelas G. Nah itu nanti pemberitahuannya setelah ini. Ya Bu ya. Sampai F, ya, terima kasih atas pertanyaannya ini. Iya Pak, terima kasih ini jawabannya. ditanyakan dengan kalian ya. Saya juga lupa menjelaskan. Ada yang lain, Ibu-ibu? Cukup ya? Cukup Pak. Cukup, terima kasih. Baik, atas perhatiannya sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan silakan Bapak Ibu yang sudah mendapatkan cara membuat akun untuk praktek membuat akun, dan kami serahkan kembali kepada orang tua
silahkan untuk berkomunikasi kalau ada kesulitan dengan Bu Amel, Bu Mira, Bu Gina, dan Pak Teguh untuk melancarkan program dan juga pelatihan yang akan diikuti besok pagi hari Rabu. Pak Dadang, terima kasih. Dipoto dulu, dokumentasikan. Dipoto dulu, ya, dipoto dulu, Pak Amel. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya semuanya. Buka kamera Bapak Ibu. Siapa? Bu Gina, Bu Amel nih? Bu Amel. Soalnya saya jaringannya hilang nih. Oke, siap ya. Senyumnya mana senyumnya? Aba-aba, ya senyum yang manis. Ya. Oke, aba-aba saya ya Pak Bu. Ayo. 1, 2, 3 senyum. Tunggu sebentar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Yang paling cantik dapat door prize ya, Bu. Gaya bebas. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Semangat terus ya Bapak Ibu. Mohon kerjasamanya. Kita akhiri pertemuan siang hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Klore gimana, Bang? Bang, Klore gimana nih, Bang? Kali lah, lagi ngapain? Klore gimana? Intil. Diam,